Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamal bil qalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Kepada yang terhormat para alim ulama, sesepuh bini sepuh, kepada dewan juri yang saya hormati, kepada teman-teman lomba yang saya banggakan, dan kepada hadirin, hadirat, pemirsa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena atas karunia-Nya kita bisa mengikuti lomba dakwah ini. Dan semoga Allah segera mengangkat wabah yang sedang melanda saat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi yang menyinggung tentang generasi Qur'ani, urgensi kemajuan negeri. Hadirin, Al-Quran salah satu fungsinya adalah sebagai pedoman sekaligus tuntunan bagi umat manusia, termasuk generasi muda. Betul? Lalu, dalam siklus kehidupan manusia, usia muda adalah usia yang produktif dan energik. Banyak harapan dan ungkapan yang diberikan oleh tokoh-tokoh ternama kepada generasi muda. Bung Karno bilang, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Betul? Kemudian, harapan itu pula tertuju kepada generasi muda dalam konteks meneruskan agama, meneruskan dakwah, dan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman, kalau kita melihat fenomena pemuda saat ini, tak jarang mereka mengikuti tren nongkrong di kafe, mau makan, mau mandi, mau tidur pun harus bawa HP. Kemana-mana yang dicari hanya wifi dan colokan listrik, dan seragam pun dikecilin pas badan. Itu semua adalah sebagian generasi zaman now yang sudah merusak marwah bangsa dan agama. Maka dari itu, wajib hukumnya bagi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak teman-teman kita untuk lebih mengenal Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takunu minkum ummatun yad'una bil khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaknya di antara kamu ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah daripada yang mungkar. Sesungguhnya itulah golongan orang-orang yang beruntung. Hadirin yang saya hormati, gambaran generasi yang diharapkan oleh para tokoh bangsa, pemuda yang cerdas, pemuda yang peduli umat dalam pandangan Islam adalah: pertama, generasi yang berkepribadian Islam atau sering disebut dengan syakhsiyah Islamiyah, yakni generasi yang memiliki keimanan kuat terhadap akidah Islam. Mereka menjadikan Islam sebagai gaya hidup atau way of life. Kedua adalah pemuda yang berjiwa memimpin, yakni mereka berani bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dibuatnya waktu hidup dan apa yang dipimpinnya. Salah satu ciri yang disebutkan oleh Profesor Dr. Hamka
dalam kitab tafsir Al-Azharnya adalah bahwa generasi muda harus bisa membaca Al-Quran dan akidahnya sesuai dengan Al-Quran. Itu semua selaras dengan hadis Nabi yang berbunyi, innalladzina laisa fi hurufi syai'un minal Qur'anil kabibatil hab. Yang artinya, orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Al-Quran sepotong pun, maka orang itu ibarat rumah kosong tanpa penerangan. Jangan sampai ayat yang bunyinya ya Bani Israel dibaca ya Bani Israel. Dan sekarang banyak pula pemuda yang akidahnya jauh dari Islam. Contohnya, putus cinta langsung lupa dengan Allah. Tak sedikit pula mereka yang pergi ke dukun. Na'udzubillah. Intinya cuma satu. Zaman boleh bertukar, akidah tak boleh tertukar. Waktu boleh berganti, iman tak boleh terganti. Maka dari itu, mari kita memperbaiki akhlak dan akidah kita, terutama bagi kita yang masih muda, agar selaras dengan Al-Quran dan bisa menjadi generasi Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.